Pada kesempatan ini, saya melakukan observasi ke Museum Aditya Warman sebagai pemenuhan tugas bahasa Indonesia. Kunjungan ini saya lakukan untuk melihat langsung sejarah, budaya, serta peninggalan yang ada di dalam museum tersebut. Pada siang hari, sekitar pukul 13.20 WIB, saya pergi mengunjungi Museum Aditya Warman di Kota Padang. Saya menempuh perjalanan menggunakan Maxim dengan durasi perjalanan kurang lebih 10 hingga 15 menit. Museum Aditya Warman beralamat di Jalan Diponegoro, nomor 10, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Setelah tiba di area museum, saya terlebih dahulu menuju loket pembelian tiket. Harga tiket masuk museum adalah Rp5.000 per orang. Setelah membayar tiket, barulah saya diperbolehkan masuk dan memulai observasi. Ketika pertama memasuki area museum, di bagian sebelah kiri langsung terlihat sebuah dinding yang dipenuhi gambar wajah para tokoh pahlawan yang memiliki peran penting dalam sejarah Minangkabau. Jika kita berjalan lurus ke depan, kita akan menemukan sebuah tugu proklamasi. Bangunan museum ini dibuat menyerupai rumah gadang sebagai identitas arsitektur adat Minangkabau. Dari bentuk bangunan saja, sudah tergambar bahwa museum ini bukan sekadar tempat menyimpan koleksi, tetapi simbol pelestarian budaya Minang. Nama Aditya Warman diambil dari nama seorang raja kuat pada abad ke-14 yang memimpin wilayah Minangkabau dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah. Memasuki bangunan bergaya rumah gadang ini, kita akan diarahkan terlebih dahulu untuk mengisi daftar pengunjung. Memasuki ruang pertama yang berada di sebelah kiri, kita langsung disajikan berbagai bentuk peninggalan sejarah yang sangat beragam. Di dalam ruangan ini, terdapat replika makanan khas Minangkabau yang memperlihatkan budaya kuliner masa lampau. Berbagai dokumen dan arsip penting berupa kertas-kertas lama yang masih tersimpan dengan baik. Beragam keris dan jenis senjata tradisional lainnya yang menjadi simbol kekuatan adat. Di bidang arkeologi, terdapat Arca Dewi Durga, Arca Dhyani Buddha, dan patung biksu yang menjadi bukti pengaruh Hindu Buddha pada masa dahulu. Kemudian, ketika berpindah ke ruang pakaian adat, kita dapat melihat busana beralek gadang dan berbagai motif khas Minangkabau yang tampak megah dan syarat makna budaya. Di ruangan ini juga terdapat beberapa perabot, seperti kursi tempat duduk dalam tradisi adat, yang biasanya digunakan saat prosesi makan bersama pada acara adat tertentu. Dan di sampingnya, terdapat pula pajangan yang memuat kisah masa lampau. Melalui penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui cerita-cerita penting pada masa terdahulu, bagaimana kehidupan dijalani, apa yang pernah terjadi, serta bagaimana peristiwa itu memberikan pengaruh terhadap budaya dan masyarakat Minangkabau. Dari kisah itulah, kita dapat merasakan bahwa sejarah bukan hanya catatan peristiwa, melainkan rangkaian pengalaman hidup yang membentuk cara pandang, karakter, hingga identitas suatu kaum hingga saat ini. Setelah itu, saya melanjutkan langkah menuju ruangan berikutnya. Pada ruangan ini, kembali terpajang berbagai benda adat yang menunjukkan kekayaan budaya Minangkabau. Setiap sudut ruangan menyimpan koleksi yang berbeda. Semuanya tertata rapi, sehingga membuat pengunjung dapat melihat secara langsung keragaman nilai dan simbol adat masyarakat Minang. Di bagian ujung ruangan, terdapat sebuah desain atau karikatur yang menggambarkan bentuk rumah adat Minangkabau. Visualisasi tersebut menggambarkan filosofi tatanan rumah gadang yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menggambarkan sistem kekerabatan dan adat istiadat yang turun-temurun. Melalui desain tersebut, pengunjung seakan diajak memahami bahwa rumah adat bukan sekadar bangunan, tetapi merupakan cerminan dari nilai budaya dan struktur kehidupan masyarakat Minangkabau sejak masa lampau hingga sekarang. Di lantai bawah, terdapat sebuah ruangan khusus yang menyimpan koleksi perhiasan adat Minangkabau. Di ruangan ini, dipamerkan beragam bentuk perhiasan tradisional, mulai dari kalung, gelang, hingga suntiang yang biasa dikenakan dalam upacara adat dan prosesi pernikahan. Selain itu, terdapat pula koleksi piring kuno, baik yang masih utuh maupun yang telah pecah, yang tetap dilestarikan sebagai penanda nilai sejarah serta bukti perjalanan budaya pada masa lampau. Seluruh koleksi tersebut menunjukkan tingginya nilai seni dan kehalusan budaya masyarakat Minangkabau. Ketika melangkah menuju area luar, kita akan menjumpai sejumlah koleksi yang dipamerkan di ruang terbuka. Di
Di antaranya, terdapat bendi yang pada masa dahulu berfungsi sebagai alat transportasi tradisional, patung Buddha, serta beberapa batu berukir yang memuat tulisan kuno. Tidak jauh dari lokasi tersebut, terdapat pula sebuah replika pesawat yang menandai perkembangan teknologi transportasi pada masa selanjutnya. Demikian penutupan observasi saya di Museum Aditya Warman. Museum ini tertata rapi, informatif, dan layak dikunjungi untuk menambah wawasan sejarah dan budaya. Laporan ini saya susun sebagai pemenuhan tugas bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa baku yang benar. Terima kasih.